Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan pajak, selamat datang di CCPK, Cakap-Cakep Pajak Kalbar. Cakep yang cakep-cakep, yang cakep, kuy cakap-cakap. Nah kawan pajak, pada episode kali ini kita bakal ngebahas tentang pelaporan SPT tahunan badan menggunakan e-form SPT 1771. Nah, bersama saya Ricky Setiawan dan juga di sini saya udah ditemani oleh penyuluh pajakan DJP Kalimantan Barat, yaitu Bang Max. Halo Bang Max, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ricky, moga Ricky dan semua kawan pajak sehat-sehat selalu ya. Amin, amin Bang, amin. Nah, mungkin sebagai pembuka, Abang bisa jelasin nggak apa itu SPT tahunan sebelumnya? Oke Rik, jadi gini, SPT tahunan itu SPT tahunan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang digunakan untuk melaporkan pajak penghasilannya, objek pajak maupun bukan objek pajaknya, termasuk harta dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian ada 4 jenis formulir SPT tahunan. Pertama 1770S, 1770SS, kemudian 1770, 3 itu untuk orang pribadi. Lalu untuk yang badan ada 1771. Kenapa yang orang pribadi ada 3? Itu pertama yang 1770SS atau sangat sederhana, itu diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang penghasilan setahunnya tidak lebih dari 60 juta rupiah. Kemudian yang kalau lebih dari 60 juta pakai yang S. Lalu yang 1770 aja itu untuk wajib pajak orang pribadi non karyawan atau orang pribadi yang pekerjaannya lebih dari dua tempat pemberi kerja. Sedangkan untuk badan tadi pakai yang 1771. Kemudian untuk cara pelaporannya sendiri ada 2 nih. Kalau untuk yang per hari ini, per detik ini ada 2 cara, yaitu datang langsung atau lapor manual secara pakai formulir fisik, itu datang ke KPP. Bisa juga dikirim via pos, intinya laporannya berupa formulir fisik. Atau kedua secara elektronik. Secara elektronik ini dibagi 2 ini, bisa lewat laman pajak.go.id maupun lewat PJAP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan. Untuk batas waktunya mungkin kawan pajak udah tahu semua ya. Kalau untuk orang pribadi paling lambat 31 Maret, kalau untuk badan paling lambat 30 April. Ya. Ada dendanya juga nih kalau telat kan. Kalau yang orang pribadi itu kalau telat 100.000. Tapi kalau untuk wajib pajak badan sekali telat 1 juta, lumayan dendanya. Iya. Nah, oke Bang, kita kan mau ngebahas tentang pelaporan SPT tahunan 1771 menggunakan e-form ya Bang ya? Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang e-form nih, itu apa sih bedanya e-form sama e-filing gitu? Kan banyak juga yang nanya tuh. Oke, jadi kalau untuk bedanya e-filing dengan e-form kan, kalau generasi awal memang sebelum ada e-form hanya ada e-filing ya, tapi sebetulnya e-form dengan e-filing itu satu kesatuan, yakni pelaporan SPT secara elektronik nih. Nah, bedanya apa? Kalau secara spesifik, kalau e-filing itu pertama, e-filing bisa di semua platform yang kita miliki, maksudnya bisa pakai HP, bisa pakai smartphone, bisa pakai laptop, bisa pakai PC, bisa pakai tablet. Tapi kalau e-form sementara ini hanya terbatas di PC atau di laptop, di komputer lah, belum bisa pakai HP, belum bisa pakai smartphone karena terkait dengan e-formnya itu sendiri. Kemudian ada perbedaannya lagi, kalau e-filing dari mulai awal pengisian, dari semenjak kita login ke DJP online, ke pajak.go.id, sampai dengan proses pengisian hingga submit, kita harus terus-menerus terkoneksi dengan internet. Nah, kalau e-form itu koneksi internet diperlukan hanya pada saat kita login ke akun DJP online kita download e-formnya, udah pengisiannya bisa offline, nggak harus koneksi internet. Nanti online lagi ketika kita harus submit e-formnya. Lalu perbedaan yang ketiga, masalah dokumentasi. Kalau e-filing, dokumentasi ini maksudnya arsip kita ya, arsip pelaporan kita. Kalau yang e-filing
arsip kita sebagai wajib pajak itu hanya ada di email berupa bukti penerimaan elektronik atau tanda terima pelaporan SPT tahunan kita. Jadi harus login dulu gitu ya? Iya, ya kalau untuk bukti penerimaan elektroniknya bisa lihat di email, tapi kalau untuk arsip SPT-nya kita harus login ke pajak.go.id dulu. Nah, kalau e-form, arsip kita bisa berupa e-formnya itu sendiri, kan bentuknya PDF kalau sekarang. Kalau dulu kan masih yang e-form IDN form viewer, kalau sekarang untuk PDF itu bisa kita buka di mana aja kan, bahkan termasuk di tapi untuk sementara ini e-form untuk yang PDF ini belum bisa dibuka di smartphone ya. Kalau dibuka di smartphone dia masih ngeblank gitu, jadi hanya bisa di PC atau laptop. Untuk error gitu atau gimana Bang? Enggak, cuma ngeblank itu doang. Iya. Jadi mungkin dari yang saya tangkap ini bedanya e-form sama e-filing itu cuma kayak semi offline semi online gitu ya Bang ya? Iya, jadi kan kalau kita tarik ke belakang, sebetulnya pelaporan SPT tahunan secara elektronik itu sudah disediakan DJP sejak tahun 2004 yang dulu. 2004. Meskipun waktu itu masih terbatas via ASP atau PJAP, penyedia jasa aplikasi perpajakan, dan waktu itu hanya diperuntukkan untuk wajib pajak badan untuk ISPT. Kan kemudian seiring berkembangan zaman kan ada ISPT, tapi itu pun prosesnya rumit. Jadi di awal kalau ISPT, jadi sebelum ada e-form ini pelaporan secara elektronik kan dua nih, ada e-filing dengan ISPT. Oh. Ya, jadi untuk ISPT ini tuh digunakan khususnya untuk wajib pajak badan, baik itu untuk pelaporan massa maupun pelaporan tahunan. Hanya saja kelemahannya di ISPT ini adalah pertama dari awal aja, untuk pertama kita harus instalasi dulu. Kalau e-filing dengan e-form kan web based, berbasis web kan, jadi kita tidak perlu install apapun kan, kecuali mungkin kalau untuk kita belum punya PDF reader yang mana itu kayaknya nggak mungkin ya kalau zaman sekarang ya. Tapi kalau misalnya belum, itu pun disediakan installer PDF-nya berupa Adobe PDF Reader di DJP Online. Nah, kalau ISPT itu kita harus install dulu pertama aplikasinya, kemudian setelah install kita harus rekam atau membangun basis data kita. Basis data misalnya saya mewakili PTA atau PTB, itu jadi bikin basis datanya dulu, bikin profilnya dulu, nggak otomatis terbentuk seperti di DJP Online. Kemudian yang ketiga, pada saat kita ada pergantian perangkat, nih repotnya kalau ISPT nih, misalnya tiba-tiba misalnya kita bekerja di perusahaan A, PTA gitu kan, mau lapornya pakai ISPT, terus kita dipindah kemana, kita ganti PC atau kita ganti laptop, itu harus diinstal ulang kembali, dan tadi database yang ada di PC atau perangkat sebelumnya, laptop sebelumnya, itu kita harus copy, kita pindahin lagi ke PC atau perangkat yang baru, kan sangat merepotkan. Makanya e-form ini tujuannya untuk memudahkan gitu. Tapi secara prinsip e-form sama e-filing ini sebetulnya sama, hanya beda pada utilitasnya gitu. Oh, jadi gitu ya Bang ya, latar belakangnya, atau mungkin sejarahnya lebih tepatnya ya? Iya, sejarahnya gitu. Mungkin kalau misalnya mau lapor nih, terutama untuk wajib pajak badan lah ya Bang ya, menggunakan e-form, itu tuh apa-apa aja sih yang perlu disiapkan bagi wajib pajak badan itu? Ya, kalau asumsi udah pada punya akun ya, sudah pada punya akun di DJP Online, berarti 3 nih yang perlu disiapin. Ada laporan keuangan tentunya, neraca dan laba rugi, kemudian daftar penyusutan, lalu yang ketiga adalah untuk wajib pajak badan yang non UKM, bukti angsuran PPh pasal 25. Jadi sekali lagi untuk yang wajib pajak badan non UKM, bukti setoran atau angsuran PPh pasal 25. Sedangkan wajib pajak badan yang UKM itu adalah rekapitulasi omset atau brutonya setiap bulan sepanjang tahun, dan bukti setor PPh finalnya sepanjang tahun yang akan dilaporkan. Gitu, Rik. Jadi ada 3 ya Bang ya? Ya, 3, laporan keuangan, daftar penyusutan, sama bukti potong atau bukti setor atau bukti bayar PPh-nya finalnya. Oh, kita langsung masuk ke poin pentingnya aja nih Bang. Ya. Misalnya 3 ini udah disiapin nih sama wajib pajak badannya. Oke. Nah, jadi gimana nih langkahnya gitu untuk melapor SPT tahunan wajib pajak badan menggunakan e-form?
Oke, Rick. Jadi sebenarnya lebih pasnya kalau praktek langsung, tapi di sini kita coba jelasin step by step untuk pengisian e-formnya ya. Yang pertama, pastiin dulu kawan pajak udah punya akun di DJP online di laman pajak.go.id. Pajak.go.id. Ya, misalkan belum, segera registrasi, kemudian segera aktivasi akunnya. Nah, kalau udah diaktifasi akunnya, kita login ke pajak.go.id, kemudian di dashboard layanan itu ada beberapa tab menu, salah satunya tab menu lapor. Nah, kita klik yang lapor itu. Terus dari situ kita ada beberapa pilihan, ada e-filing, ada e-form dan seterusnya. Kita pilih yang e-form karena kita di sini kan mau praktek e-form SPT 1771 ya. Nah, kita pilih e-form, kemudian kita klik buat SPT, masukkan tahunnya, terus masukkan statusnya normal atau pembetulan. Normal itu adalah untuk penyampaian pertama, pembetulan itu jika kita sudah pernah menyampaikan sebelumnya tapi ada yang mau kita betulkan, ada pembetulan 1, kedua dan seterusnya. Kita pilih normal, kemudian masukkan tahunnya, lalu kita klik kirim permintaan. Nah, pada saat kita klik kirim permintaan tersebut, maka otomatis perangkat kita akan mendownload e-form yang dimaksud. Iya, sekaligus DJP Online akan mengirimkan kode aktivasi atau bukan kode aktivasi kode verifikasi ke email kita yang nantinya akan digunakan pada saat proses submit SPT. Nah, jadi kita udah download nih e-formnya nih. Nah, bentuknya itu PDF. Ya, untuk membacanya untuk bisa membuka form tersebut yang disarankan dipakai oleh DJP adalah Adobe PDF Reader. Kan ada banyak nih ya PDF Reader ya. Ada teman-teman yang mungkin yang pakai Nitro, pakai dan lain dan sebagainya. Tapi yang disarankan oleh DJP adalah Adobe. Misalnya tidak ada, download aja yang tersedia di DJP Online, udah disediakan installernya. Untuk readernya. Nah, setelah terdownload e-formnya, ya kita isi. Nah, bedanya e-filing dan e-form tadi di sini nih. Pas ngisi, kita bisa logout. Oh. Jadi bisa logout dari DJP Online. Ya, seperti tadi ya. Ya. Dan pada saat submitnya pun tidak perlu login lagi. Yang penting online aja. Yang penting koneksi ke internet. Jadi bedanya di situ. Kalau e-filing kan kita dari awal sampai akhir harus online nih dan harus login ke DJP Online, harus login ke pajak.go.id. Kalau e-form enggak. Nah, untuk pengisiannya sendiri gimana? Nah, ini kita mulai dari yang wajib pajak badan UMKM dulu ya. Yang UMKM dulu nih. Pertama kita buka e-formnya, tentu saja kita buka e-formnya PDF pakai PDF Reader, kemudian kita lengkapi data utama pada lampiran induk 1771-nya. Data utama itu ada namanya, NPP dan seterusnya. Kemudian untuk UMKM kita mulai dari lampiran khusus 1A. Kita klik di situ ada tombol buka. Sekali lagi ini ya, karena nggak praktek langsung sebetulnya susah jelasinnya, tapi kita coba jelasin step by step. Jadi kita klik buka, lalu kita mengisi daftar penyusutan fiskal jika tidak ada bisa kita lewatkan. Dari lampiran 1A kita lanjut ke lampiran 6. Caranya kita pilih lampiran 6 itu nanti di bagian atas di e-formnya itu di bagian tengah atas itu ada tombol drop down, Nah, kita klik di situ. Nanti ada pilihannya lampiran 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita mulai dulu dari lampiran 6. Nah, kenapa kita mulai dari lampiran 6 dulu? Itu ada sebabnya, karena lampiran yang di depan itu merupakan akumulasi atau rekapitulasi dari lampiran-lampiran yang ada di belakang. Kalau formulir fisik nih kan ada lampiran 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, yang di depan lampiran-lampiran awal ini adalah akumulasi atau rekapitulasi dari lampiran-lampiran di bawahnya, belakangnya gitu. Jadi kita ngisinya tuh ya lampiran yang di belakang dulu ini. Kita mulai dari lampiran 6. Lampiran 6 itu apa? Yaitu jika ada penyertaan modal pada badan usaha lain. Asumsi kalau UMKM kemungkinan jarang ada ya, tapi misalkan ada, ya lampiran 6 ini harus diisi. Tapi jika tidak ada, maka kita lewati, kita selanjutnya kembali pilih menu drop down yang ada di tengah atas, lampiran 5. Dari 6 kita ke lampiran 5, kita klik buka, kita isi data pemegang saham atau penyetor modal, kemudian data pengurus organisasi atau badan usaha yang kita miliki.
entah itu PT atau CV dan sebagainya. Di bagian A itu adalah data pemegang modal, kemudian bagian B adalah data struktur organisasi atau data struktur perusahaan atau badan yang kita miliki. Setelahnya kita lanjut ke lampiran 4. Sama prosesnya kita pilih. Jadi kalau di gambaran buat Ricky ini, di formnya itu nanti di bagian tengah atas itu ada menu drop down. Tahu kan menu drop down? Jadi kalau kita klik ada pilihan menunya gitu. Nah kita lanjut ke lampiran 4. Nah, di kolom lampiran 4 ini, kalau untuk UMKM kita mengisikan jenis penghasilannya itu pada kolom penghasilan lainnya. Jadi di lampiran 4 ini ada 2 tabel. Tabel pertama itu nanti digunakan untuk yang wajib pajak non UKM tuh, non UMKM. Tabel kedua ini yang untuk UMKM, jenis penghasilan pajak lainnya. Kita masukin di situ omset total setahun berapa di bagian kolom DPP. Nanti kawan pajak bisa mencocokkan dengan tutorial yang ada di kanal YouTube Ditjen Pajak RI ya. Ada kanal YouTube-nya? Ada kanal YouTube-nya Ditjen Pajak RI, ada tutorialnya. Jadi kita semua untuk tutorial kita ngikut yang dari kanal resmi Ditjen Pajak RI. Nah, kita masukin DPP-nya itu dengan omset kita dalam setahun berapa. Kemudian nanti tarifnya kita isi pakai yang 0,5%. Tarifnya kita isi pakai yang 0,5 alias setengah persen. Untuk PPh turun tangan nanti akan otomatis dia menghitung sendiri. Lanjut, kemudian dari lampiran 4 kita selanjutnya pilih ke lampiran ketiga. Jika ada pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain, jika ada, sekali lagi jika ada. Kalau tidak ada, tentunya kita langsung lanjut lagi ke lampiran 2. Kita isi dengan data dari laporan laba rugi, lalu masuk ke lampiran 1, isi dengan peredaran usaha sesuai dengan yang ada di laporan laba rugi. Kemudian kita kembali ke formulir induk lanjutan. Caranya gimana? Sama, intinya kita ke yang menu drop down di tengah atas itu, formulir induk lanjutan, dan kita klik buka. Isikan dengan benar kolom nama, NPWP, tempat tinggal, dan tanggal pengisian SPT-nya. Tanggalnya sekali lagi bisa disesuaikan kapan kita mau submit. Kapan kita mau submit. Kan untuk submitnya kita harus online nih, harus koneksi dengan internet. Ini kan posisi sementara, anggap aja kita lagi offline gitu kan. Atau kalau misalnya kita mau nyampaikan pada saat itu juga, ya berarti pilih tanggal hari itu gitu, nggak masalah. Tapi sebelum kita submit, kita masuk ke lampiran 8A dulu. Nah, jadi kalau untuk UMKM kita masuk ke lampiran 8A, sesuaikan dengan kategori jenis perusahaannya, lalu kita klik buka. Kita isi data yang ada di situ sesuai dengan laporan keuangan. Iya, tadi saya lupa nyebutin untuk syarat yang harus disiapkan. Syarat-syarat yang disiapkan itu baik laporan keuangan, daftar penyusutan, bukti potong atau bukti setornya itu di PDF-in dalam satu file. Dibikin PDF dalam satu file maksimal 5 MB ukurannya. 5 MB ya? Iya. Misalnya kalau setelah di PDF-in lebih gede ya dikompres aja, banyak kok ya online kompresor yang free ya di online. Aplikasinya juga banyak. Ya, aplikasi juga banyak, mau yang online langsung pakai web browser juga banyak. Oke. Jadi kan ada yang udah kita siapin laporan keuangannya nih berupa PDF-nya, atau mau fisik juga boleh, kita cocokkan di situ, kita masukkan angka yang ada di laporan keuangan di neraca tersebut, kita isikan di lampiran 8A tadi. Setelah selesai, kita kembali ke lampiran induk. Nah, di lampiran induk kita klik tombol sebelumnya pada bagian kiri atas formulir, atau kalau di yang nonton kiri sebelah sini berarti ya, kiri atas formulir itu ada tombol sebelumnya, kita klik, kemudian kita tombol submit pada bagian atas formulir induk. Di bagian atas itu ada tombol submit di kanan atas seperti sebelah sini kalau yang nonton ya. Pokoknya di kanan atas itu ada tombol submit, kita klik. Nah, setelah kita klik submit itu nanti dia nggak langsung otomatis ke submit laporan ya, tapi berupa ada beberapa kolom lampiran yang harus diupload. Yang tadi kita udah siapin tersebut, ada laporan keuangan, laba rugi dan neraca, kemudian ada daftar penyusutan, dan ada bukti setor atau daftar peredaran bruto selama setahun. Ya, kalau untuk UMKM kan berarti nggak ada bukti angsuran PPh pasal 25, adanya daftar peredaran bruto selama setahun tiap per bulannya sama bukti setornya PPh final pasal 4 ayat 2-nya. Itu di PDF-in semua, dijadikan satu file maksimal 5 MB, di-upload di situ. Nah, sudah selesai, di bawahnya itu ada tombol submit, yang sebelah kirinya ada kolom kode verifikasi. Nah, kode verifikasi yang tadi saya sebutkan di awal pada saat kita download e-form ya. Nah, itu sekaligus mendownload e-form sekaligus mengirimkan kode verifikasi ke email kita. Jadi kita tinggal buka email,
copy paste atau copy paste kode verifikasi yang ada di email tersebut dari Dijen Pajak ke kolom verifikasi yang ada di e-form yang sudah kita di bagian tahap akhir tersebut. Jadi pengisian sudah kita lakukan semua, terus kemudian dokumen yang perlu dilampirkan sudah kita lampirkan, sudah kita upload, tinggal kita submit nih pakai kode verifikasi. Kode verifikasi yang ambil dari email kode verifikasi yang dikirim ke email kita, copy paste ke kolomnya, dah kita klik tombol submit. Jika berhasil nanti ada notifikasi itu submit SPT berhasil. Nah, bagaimana jika notifikasinya tidak ada? Pastiin udah ada dulu. Kalau misalnya gagal, bisa juga ada notifikasi submit SPT tidak berhasil atau ada warning lainnya. Biasanya kesalahannya adalah pada saat kita itu tuh biasanya kalau nggak di kode verifikasi, bisa juga di-upload dokumen yang kita terlupa atau upload dokumennya belum terupload dengan sempurna. Nah, tadi kan pengisiannya secara offline nih. Nah, pada saat submit tersebut harus online, sudah harus koneksi internet ya. Nah, ini dokumen e-formnya sendiri, kita pada saat ngisi tidak harus dari awal sampai selesai. Misalnya kita di tengah pengisian tadi baru lampiran 3, misalnya belum sampai lampiran yang terakhir, tapi kita mau udahan dulu nih, ada pekerjaan lainnya, kita bisa save dulu PDF-nya. Jadi ada menu, ada tombol save di situ. Ada tombol save di e-formnya. Enaknya kalau e-form itu gitu, jadi bisa sambil offline, bisa sambil online. Jadi kalau e-filing kan kita harus online terus. Nah, itu tadi untuk yang UMKM. Nah, kalau yang non UMKM gimana e-formnya untuk WP Badan yang bukan UMKM nih ya? Bedanya hanya di bagian pada saat untuk daftar penghasilan di lampiran berapa tadi ya? Lampiran 4. Jadi kalau yang UMKM itu kan kita ngisi penghasilannya untuk badan UMKM itu di penghasilan lainnya atau tabel kedua. Kalau yang non UMKM itu di tabel pertama. Kemudian untuk yang non UMKM ini di lampiran 1 ada pilihan tarif PPh pasal 17 yang akan digunakan. Nah, kita di situ pilih tarif PPh pasal 31E ayat 1 untuk wajib pajak badan dengan dengan omset 4,8 hingga 60 miliar. Ya, ini kan ketentuan UMKM atau tidak UMKM-nya dari sini nih. Kalau UMKM itu kan kategorinya adalah belum mencapai 4,8 miliar dalam setahun omsetnya. Jadi dikategorikan sebagai wajib pajak UMKM. Kemudian di poin 4-nya kita klik huruf C, isi dengan jumlah PPh terutangnya. Lalu untuk poin 10 jumlah PPh angsuran PPh 25 yang telah disetor. Jika ada, kan bisa juga nggak ada angsuran PPh yang dilakukan. Kemudian poin 11, jika kurang bayar maka kita harus setor dulu kekurangannya. Nanti setelah setor kita isi kolom tanggal setornya, NTPN-nya. Kemudian kita pilih formulir induk lanjutan. Kembali seperti yang UMKM sama ini. Jadi di tahap akhir selalu ke formulir induk lanjutan. Nah, di kolom formulir induk lanjutan ini yang kita isi sama nama, NPWP, tempat tinggal dan tempat pengisian dan tanggal pengisian SPT-nya. Kalau misalnya dikuasakan juga boleh, nanti ada di bagian lampiran. Tadi ini kan ada kolom upload lampiran nih. Selain yang laporan keuangan, neraca, laba rugi, daftar penjusukan dan bukti setor, ada juga kalau misalnya kita yang ngisi bukan kita pribadi tapi kita kuasakan, maka harus ada surat kuasa. Nah, itu dilampirkan juga. Udah, kalau udah itu selesai semua, kita tinggal klik tombol submit dengan memasukkan kode verifikasi yang dikirim lewat email kita. Jadi kurang lebihnya gitu, Rick. Sekali lagi emang lebih enak kalau praktek langsung daripada dengan bicara gini. Lebih enak praktek langsung. Nanti mungkin lain kali kita praktek langsung kali ya. Enaknya kalau misalnya jadi praktek begini lebih enaknya itu memang praktek langsung. Kalau misalnya praktek langsung tuh, kalau misalnya ngomong video gitu, ada nggak bang videonya? Iya, ada tutorialnya. Jadi kawan pajak bisa buka YouTube, terus cari kanalnya Ditjen Pajak RI. Ditjen Pajak RI. Ditjen Pajak RI. Ya, Ditjen Pajak RI. Nanti kalau udah ketemu channelnya, klik channelnya, terus kita masuk ke menu playlist. Kan kalau yang kita buka channel itu nanti ada home, ada video, ada short, ya kan. Kemudian ada playlist. Nah, di playlist itu nanti cari menu tutorial. Nah, di situ ada semua tutorial tuh. Semua tutorial perpajakan yang mungkin kawan pajak perlukan, dari pendaftaran NPWP sampai dengan pelaporan SPT tahunan, baik yang orang pribadi maupun badan, lengkap ada di itu semua. Ya. Oke Bang Max. Nah, mungkin kita udah sampai ke penghujung acara nih. Sebelum saya tutup ya, kira-kira ada nggak nih pesan-pesan dari Bang Max untuk penonton kawan pajak yang telah menyimak pada
kegiatan ini nih? Oh ya, tentunya yang ada ya. Jadi pertama ini kan karena sudah dekat dengan 30 April batas waktu akhir pelaporan SPT tahunan PPh Badan. Bagi kawan pajak, wajib pajak badan yang belum lapor agar segera lapor, karena kan untuk hari efektif juga sebetulnya nggak banyak ini kan ya, kan nanti ada cuti bersama ya kan, kepotong lebaran. Jadi pada prakteknya ini nggak banyak nih, tinggal jumlah harinya mungkin tinggal 2, 3 atau bahkan 5 hari kerja aja yang tersisa. Selebihnya kan dipotong cuti bersama. Jadi segera untuk melaporkan SPT tahunan wajib pajak badannya. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman kawan pajak orang pribadi yang belum, kalau yang sudah berarti bagus, kalau yang belum segera melakukan pemadanan NIK NPWP di profil pajaknya, di profil DJP online-nya di laman pajak.go.id. Nah, terus yang ketiga nih yang tidak kalah pentingnya nih, Erik, karena sudah banyak kawan pajak yang tahu, tapi lebih banyak lagi yang belum memanfaatkan bahwa setiap unit DJP, ini yang saya maksud artinya berarti KPP ya, kantor pelayanan pajak yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat, di Pontianak, di Ketapang, di Sanggau, Singkawang, Sintang, di Sambas, semuanya itu ada layanan WhatsApp resmi. Jadi semua unit pajak, semua unit DJP itu, semua KPP ada, termasuk di Kanwil Pajak Kalbar ini. Ya, cuman kalau untuk wajib pajak kan lebih enaknya langsung ke layanan WA di KPP, karena dia terdaftarnya di situ tuh. Nah, jadi setiap unit DJP itu ada layanan WA resmi. Kalau mau saya sebutin di sini semua satu persatu mungkin terlalu banyak kan, jadi lebih enak. Jadi mungkin kan yang nonton bukan hanya dari Pajak Kalbar aja. Jadi kan kawan pajak pasti udah pada, paling nggak 9 dari 10 orang pasti punya Instagram kan. Nah, buka aja Instagram. Contoh misalnya kalau untuk Pontianak Barat, untuk Pontianak ini ada 2 KPP ya, Pajak Pontianak Barat dan Pajak Pontianak Timur. KPP Pratama Pontianak Barat, KPP Pratama Pontianak Timur. Nah, untuk akun IG-nya apa? Nah, kalau akun IG-nya keywordnya pasti ada kata pajaknya. Jadi kalau misalnya Pontianak Barat berarti Pajak Ponti Barat atau Pajak Ponti Timur untuk yang timur. Kemudian yang Kuburaya gimana? Sama, Pajak Kuburaya. Kemudian Ketapang, Pajak Ketapang, dan seterusnya, Pajak Sanggau, Pajak Singkawang. Penting ada pajak. Iya, Pajak Sintang. Nah, kalau sudah dapat akun IG-nya tersebut, di bio-nya nanti ada itu layanan WA, misalnya Pajak Ketapang, layanan WA Pajak Sanggau, dan seterusnya. Nah, itu dimanfaatin kawan pajak. Jadi kalau kawan pajak ingin berkonsultasi dari yang mulai simpel-simpel ringan-ringan kayak bertanya seputar kewajiban perpajakannya, atau mungkin kemarin yang pas mau laporan tahunan orang pribadi mau lapor tapi lupa EVIN-nya dan sebagainya, itu bisa lewat WA, jadi nggak perlu datang ke KPP. Atau secara spesifik mungkin kalau bagi kawan pajak yang ingin konsultasi lebih mendalam, bisa bertanya untuk meminta nomor kontak AR atau penyuluh yang ada di KPP tersebut ya, tapi tentunya hanya bisa di hari dan jam kerja ya. Jadi kawan pajak berhak untuk meminta nomor AR-nya masing-masing, karena setiap wajib pajak itu ada AR pengampunya. AR itu account representatif atau pengampunya dari wajib yang bertugas menjadi perwakilan wajib pajak tersebut gitu. Ya, ibaratnya untuk yang mengawasi wajib pajak tersebut pemenuhan kewajibannya apakah sudah berjalan atau belum. Nah gitu. Jadi dimanfaatin tuh. Jadi sekali lagi yang pertama, wajib pajak badan yang belum lapor agar segera lapor, atau bahkan wajib pajak orang pribadi yang mungkin kemarin sudah terlewat belum lapor, segera lapor aja nggak apa-apa. Terus yang kedua, lakukan pemadanan NIK NPWP, dan yang ketiga, manfaatkan layanan WA yang ada di setiap unit kerja DJP. Demikian, Riki. Baik, demikian episode CCPK kita pada kali ini. Terima kasih kepada Bang Max yang udah menyempatkan waktunya pada kesempatan kali ini untuk menjadi tamu. Nah, kawan pajak, sampai jumpa di episode-episode CCPK selanjutnya. Wassalamualaikum, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. CCPK, cakap-cakep pajak Kalbar. Cakapnya yang cakep-cakep, yang cakep kuy cakap-cakap. Bye.